Walaupun Indonesia punya kapal-kapal besar ya, yang uh, Indonesia ada, tetapi pengangkutan udara juga sangat penting di Indonesia ini, karena pulau begitu banyak dan sudah semestinya perlu menggunakan pengangkutan kapal laut dan juga kapal udara. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, Indonesia memiliki beberapa jenis helikopter angkut yang digunakan oleh TNI ya, Tentera Nasional Indonesia, dan Polri, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, untuk berbagai keperluan termasuk transportasi personel, evakuasi medis dan penanganan bencana guys. Jadi beberapa jenis helikopter angkut ini yang digunakan di Indonesia antara lainnya adalah jenis Bell 412. Helikopter ini digunakan untuk transportasi personel, pemadam kebakaran dan juga operasi penegakan hukum. TNI dan Polri memiliki beberapa unit Bell 412. Oke, yang keduanya Eurocopter EC-725 Caracal. Helikopter ini adalah versi militer dari Airbus H225 Super Puma. Digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk transportasi juga, personel dan operasi SAR, yaitu Search and Rescue. Yang ketiganya Boeing CH-47 Chinook. Helikopter angkut berat ini digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk transportasi personel dan logistik. Chinook adalah salah satu helikopter angkut terbesar di dunia guys. Kemudian Airbus H225 Super Puma, yaitu helikopter ini digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk transportasi personel juga, evakuasi medis dan operasi SAR. Super Puma juga digunakan oleh Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam misi pencarian dan penyelamatan. Satu lagi yaitu Sikorsky UH-60 Black Hawk. Helikopter ini digunakan oleh TNI dan juga Polri untuk transportasi personel, operasi penegakan hukum dan operasi SAR. Agusta Westland AW101 juga helikopter yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk transportasi personel, operasi SAR dan operasi udara ke udara. Nah guys, dalam video kali ini saya ingin mereaksi satu video terbaru, yaitu Indonesia terima 100% TOT heli serang angkut. Bagaimana ceritanya dalam video ini? Yuk kita semak daripada channel Update Pertahanan. Pada yang baru ketemu channel ini guys, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa basa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Industri kedirgantaraan Indonesia sedang berkembang, dan Fraska, sebuah perusahaan flag safety internasional, memainkan peran kunci dalam mendukung perkembangannya dengan selesainya faktori aseptensi dari level DH225M Helikopter Full Flight Simulator atau FFS sebagai bagian dari PT Dirgantara Indonesia. Berkolaborasi dengan Fraska untuk mengirimkan FFS Helikopter H225M Level D ke Angkatan Udara Indonesia. Lantas, seperti apa pengiriman 100% TOT dari Airbus tersebut yang membuat Indonesia semakin kuat di mata dunia? Setelah ini kita bahas satu persatu. Oke guys, jangan lupa like, share, subscribe, notifikasi untuk channel Update Pertahanan. Sebelumnya, adalah helikopter transportasi taktis jarak jauh dikembangkan dari keluarga Super Puma Cougar untuk penggunaan militer. Ini adalah Super Puma pesawat bermesin ganda dan dapat membawa sampai 29 tentara duduk bersama dengan 2 awak, tergantung pada konfigurasi pelanggan. 29 kira oke, banyak juga boleh muat.
Helikopter dipasarkan untuk transportasi pasukan, evakuasi korban, dan pencarian tempur dan tugas penyelamatan, dan mirip dengan Sidil IC-225. Sebagai salah satu pemain terkemuka di sektor kedirgantaraan Indonesia, PT DI dan Frasca memiliki misi yang sama dalam mengembangkan aliansi strategis dengan industri kedirgantaraan kelas dunia lainnya sambil memberikan produk dan layanan yang kompetitif. Simulator ini adalah replika helikopter H225M tipe spesifik dan dirancang agar sesuai dengan konfigurasi spesifik pesawat termasuk SAR, NVG, dan tugas pelatihan lainnya seperti yang dipersyaratkan oleh Angkatan Udara Indonesia sambil memberikan pilot level tertinggi. Pelatihan keterampilan dan keahlian. Pencapaian ini dicapai pada Februari 2023, dengan perwakilan dari PT DI, Angkatan Udara Indonesia, Otoritas Kelaikan Udara Pertahanan Indonesia, dan Kementerian Pertahanan Indonesia di fasilitas Frasca di Hampeng Urbana. Pengiriman simulator H225M untuk IDAF semakin memperkuat hubungan antara Frasca dan PT DI, sekaligus memajukan sektor dirgantara Indonesia. Tapi Indonesia punya sendiri memang kan guys, yang membuat alutsista nih seperti PT Dirgantara, PT PAL, PT Pindad. Ini dari segi secara keseluruhannya kan, Indonesia punya satu sistem yang membangunkan alat-alat alutsista ini. Sebenarnya lama sudah, dan Malaysia pun ada menggunakan pesawat daripada Indonesia, buatan anak bangsa Indonesia sendiri guys, seperti CN235 itu yang Malaysia gunakan. Oke, kita lanjut dulu. Berdasarkan kesepakatan antara MAD Indonesia dan PT DI, 6 helikopter telah dikirim dan 8 helikopter akan dikirim ke TNI Angkatan Udara, dengan simulator dan gedung yang dibangun khusus sebagai persyaratan tambahan. Simulator memungkinkan pilot IDAF untuk meliput banyak acara pelatihan dengan aman di perangkat, tanpa perlu berlatih di pesawat yang sebenarnya. Ini secara signifikan mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan penggunaan pesawat nyata untuk tujuan pelatihan dan meningkatkan pengalaman pelatihan. Tadi itu dia buat sambungan apa tuh guys? Dia isi minyak kah? Boleh ya dibuat di atas tuh Komitmen udara. Frasca untuk menghadirkan simulator berkualitas tinggi dan mendukung proyek-proyek potensial di kawasan sangat penting dalam mendukung kebangkitan Indonesia sebagai pemain global dalam penerbangan. Perusahaan memiliki hubungan jangka panjang dengan sektor kedirgantaraan Indonesia, telah memproduksi simulator B412 dan NB105 untuk TNI Angkatan Darat hampir 30 tahun yang lalu. Lama Sejak sudah. saat itu, Frasca telah memasok beberapa simulator lainnya ke Indonesia, antara lain TB10 untuk STP Curug, DA40 atau 42 untuk Polri, dan Kesna 172 untuk Lion Air. Pengiriman simulator H225M menyoroti dedikasi berkelanjutan perusahaan untuk menghadirkan teknologi mutakhir dan memperkuat hubungannya dengan PT DI, pemain penting dalam kedirgantaraan Indonesia. Oke guys, itu tadi tambahan helikopter H225M, yang mana ini lagi canggih guys daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau diikutkan kecanggihan alutsista Indonesia ini sebenarnya bukanlah digunakan untuk peperangan, tetapi dia gunakan untuk perdamaian dan juga kebanyakannya untuk misi SAR ya, yaitu penyelamatan dan juga misi-misi kebajikan lainnya di Indonesia. Sebab Indonesia ini guys, dia kan 17.000 pulau, jadi perlu untuk dihubungkan dengan udara. Sebab kadang ada yang daripada darat tidak boleh dihubungi, kemudian daripada laut juga itu agak jauh, walaupun Indonesia punya kapal-kapal besar ya, yang Indonesia ada, tetapi pengangkutan udara juga sangat penting di Indonesia ini, karena pulau begitu banyak dan sudah semestinya perlu menggunakan pengangkutan kapal laut dan juga kapal udara. Jadi
dengan adanya PT Dirgantara, kemudian Indonesia juga ada PT Pindad, PT PAL, itu sebenarnya Indonesia sudah ada gudang-gudang ataupun tempat untuk merepair, renovasi, membuat alutsista itu sendiri. Dan memang ada pun Indonesia punya alutsista ini yang sudah dibeli oleh negara-negara luar, terutama negara jiran. Malaysia juga membeli, Singapura pun ada membeli. Jadi Indonesia punya kemajuan daripada segi militernya itu sebenarnya sudah lama, sejak 30 tahun lalu memang Indonesia sudah ada. Dan di bawah kepimpinan Menteri Pertahanan Prabowo, militer Indonesia, kepolisian, ketenteraan itu semakin nampak kemajuannya. Dan tidak heranlah kalau Indonesia ini di Asia Tenggara masih lagi memegang peringkat pertama Asia Tenggara, dan juga di dunia kekuatan militer Indonesia itu masuk ke peringkat yang ke-13 untuk tahun ini, guys. Jadi di situ kita nampak bahwa dari segi ekonomi perlu diperlihatkan untuk menambahkan lagi ketenteraan. Indonesia itu berkembang maju juga dari segi lain-lainnya. Tapi yang paling penting, urusan keselamatan dan perdamaian bukan saja di Indonesia, tetapi dengan negara-negara luar, negara-negara jiran juga itu sangat penting untuk Indonesia. Jadi pertambahan kekuatan militer Indonesia itu bukan saja digunakan untuk peperangan, tetapi sebenarnya yang paling penting untuk digunakan dalam misi-misi penyelamatan dan juga kebajikan sosial yang ada banyak penduduk di Indonesia itu, guys. Oke. Bagaimana menurut kalian terkait dengan perkembangan terbaru ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah, guys. Oke, itu saja video pada kali ini, guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.